Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Emir Aminuddin dalam mata kuliah Business Intelligence. Di materi terakhir untuk semester ini, saya akan menjelaskan tentang konsep Big Data. Ya, jadi Big Data ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan juga dari Business Intelligence. Kalau nggak ada datanya yang banyak, nggak ada yang bisa dianalisa untuk bisnis. Jadi untuk manajemen data sendiri itu udah ada 6 generasi dari tahun 4000 before century atau bahasa Indonesia 4000 SM gitu. Sebelum Masehi. Itu udah ada manajemen data, tapi awalnya itu masih menggunakan proses manual, pakai pensil, pakai paper, pakai kertas, terus pakai kayu, pakai apa aja yang bisa dipahat dulu kalau zaman dulu ya. Nah, sampai sekarang masih ada proses manual tersebut. Kita masih nyatet-nyatet pakai pensil dan uh, pakai pulpen, pakai kertas. Tapi mulai tahun 1800-an itu mulai berpindah atau upgrade. Jadi dari proses manual tadi upgrade ke proses mechanical. Ada yang namanya punch card. Nah, kalau dulu ya mungkin kalian masih belum belum direncanakan mungkin orang tua kalian baru nikah apa gimana mungkin ya. Jadi dulu itu ada yang namanya kartu telepon. Kartu telepon itu dia semacam punch card juga. Jadi ada data pulsa, ada data identitas dan lain-lain yang ada dalam kartu telepon. Nah, terus bisa dipakai di telepon dulu itu ada bilik telepon umum gitu. Kalau sekarang mungkin udah hilang semua ya telepon umum. Kalau dulu ada yang namanya telepon umum. Jadi kalau kalian mungkin pernah tahu ada telepon umum pakai koin. Zaman dulu telepon umum itu make yang namanya punch card. Terus habis itu setelah punch card ada yang namanya start program. Ya, start program ini udah mulai dimasukkan ke dalam file-file. Jadi data-data itu udah dimasukkan ke dalam file. Kemudian lanjut lagi online setelah ditemukannya internet dan jaringan. Jadi online data itu disebarluaskan oleh online. Terus kemudian ditemukan relasi database ya dari file tadi yang filenya dipisahkan secara online gitu, diteruskan secara disimpan ke dalam database yang dimana query-nya atau pencarian datanya lebih mudah. Barulah setelah itu ada yang namanya multimedia. Jadi data itu dulunya baru berupa teks disimpan dalam database, dalam file. Dalam file-file itu file txt kayak gitu ya. Jadi cuma file teks biasa. Disimpanlah dalam multimedia. Ada banyak data multimedia, video, image, dan lain-lain. Nah, jadi itu adalah 6 generasi manajemen data. Selanjutnya, apa itu Big Data? Big Data itu istilah untuk data yang sangat besar. Namanya juga Big Data ya, data besar. Jadi istilah untuk data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola. Kelola itu maksudnya capture, nangkap, store, memasukkan, manage, analyze. Jadi manage itu kayak CRUD gitulah ya. Terus analyze itu dianalisa. Jadi tidak dapat dikelola dengan software dan tools pemrograman database yang biasa kayak PHP admin, MySQL, SQL Server dan lain-lain. Itu nggak bisa pakai big data karena keterbatasan resource dan ada maksimum size-nya biasanya. Jadi tidak cukup dengan SQL biasa saja kayak Relational Database Management System, sehingga butuh teknologi baru atau tambahan yang namanya NoSQL, not only SQL, ya. Tidak hanya berisi data berstruktur atau relasional, tapi juga
mayoritas tidak berstruktur. Jadi kebanyakan datanya itu tidak terstruktur malahan. Nah, jadi mayoritas dari datanya itu, kalau kita udah terbiasa dengan relasi database, ada transaksi, kemudian ada ID usernya, siapa yang pakai transaksi itu. Kalau ini enggak, langsung aja transaksi, nomor transaksinya berapa, namanya siapa, usernya apa, dan lain-lain. Jadi enggak ada strukturnya, bebas aja. Nah, itu yang kesulitannya ya, yang harus diformatkan. Gimana data yang enggak terstruktur ini bisa terstruktur dan bisa dicari data-datanya atau bisa dianalisa data-datanya. Oke, jadi dari big data itu adalah data yang besar, yang sangat besar. Jadi yang besar itu apa? Yang besar itu ada 3, volume, variety, dan velocity. Ya, nanti ada lagi yang lain. Jadi secara garis besar yang besar itu ada 3 hal ini. Ada volume, yaitu volume datanya yang super besar. Jadi mulai dari puluhan terabyte hingga puluhan petabyte. Ya, jadi udah bukan tera-tera lagi tuh, tapi udah sampai peta. Kan berarti sekarang aja hard disk cuma sampai berapa tera gitu ya, nggak sampai peta. Jadi butuh cara lain untuk mengolah datanya. Kemudian variety, jenis datanya itu sangat beragam, bisa berstruktur, bisa tak terstruktur, bahkan setengah berstruktur. Itu bisa beragam tuh masalah data-datanya. Velocity, frekuensi munculnya data dan frekuensi perubahan data itu jumlahnya sangat besar. Jadi misalkan kayak Google nih, Google itu dalam 1 menit aja ada berapa ratus juta pencarian gitu kan. Terus misalkan Amazon dalam sehari itu ada berapa juta transaksi. Nah, jadi sehari 1 juta misalkan paling minimal biasanya itu. Terus kalau setahun 365 juta, 2 tahun 700-an, 5 tahun, 10 tahun udah berapa miliar data kan? Seperti itu. Jadi frekuensi munculnya data dan frekuensi perubahan data itu sangat besar sekali. Ya. Jadi pada volume, velocity, variety, terus ada juga namanya value. Value itu nilai yang dihasilkan juga sangat besar. Nah, dari sisi manfaat dalam bentuk uang maupun non uang. Terus ada veracity, kebenaran dan keakuratan yang tidak mudah dipastikan. Misal salah ketik di Twitter. Nah, itu banyak hal sekali terjadi ya. Jadi ini big volumenya. Jadi volume itu bertambah secara eksponensial. Pada tahun 2015 ada 8 zettabytes. Terus bertambah lagi sekarang udah 5 tahun. Ya kan? Kayak tadi hitungan Amazon tadi itu Amazon doang. Gimana tambah toko-toko yang lain atau marketplace yang lain, eBay, yang di Indonesia aja Shopee, Tokopedia dan lain-lain, itu sehari ada berapa transaksi ya. Nah, itu banyak sekali datanya. Big velocity, jadi pertambahan datanya, apalagi sekarang sosial media ya, pertambahan datanya, posting data itu sehari itu mungkin udah nyampe ratusan juta posting, mungkin miliaran posting gitu ya, dari seluruh dunia. Nih kan, dari data Big Data University, Twitter, di Twitter itu volume datanya, pertambahan datanya itu ada 7 terabyte per hari kan. Facebook itu ada 10 terabyte per hari, ada 50 juta tweet per hari. Di YouTube ada 20 jam video yang diupload per hari. Nah, 1 jam kualitas standar itu bisa nyampe 1 giga. 20 jam berarti 20 giga berarti ya. Nah, itu 20 jam per menit malahan, bukan per hari lagi. 20 jam per menit. Nah, dalam 1 jam aja 20 kali 60. Berarti ada berapa tuh? 1200 jam video yang diupload. Datanya banyak banget kan itu.
1200 kali 1 giga. Nah, itu hitunglah berapa. Terus email. Ada 2,9 juta email yang dikirim setiap detik. Bukan setiap menit lagi nih, setiap detik. Nah, jadi banyak banget nih. Ini kemungkinan besarnya email spamnya banyak nih. Nah, kayak apa sih namanya? Bom email gitu. Terus varietinya juga banyak. Ada data yang untuk people to people kayak social network, terus komentar, terus apa namanya, komunitas kayak forum-forum gitu. Nah, itu kan data percakapannya. Terus ada data dari manusia pengguna ke mesin, contohnya file, arsip. Terus ada kartu kan dari manusia ke mesin kan, masukin kartu gitu. Terus ada komputer, mobile, dan lain-lain. Intinya manusia ngasih data ke komputer. Kemudian ada mesin to mesin, dari komputer ngasih data ke komputer, atau dari mesin ngasih data ke mesin. Sensor, GPS, barcode, terus CCTV, ya kan. Jadi berkat mesin to mesin inilah AI-nya semakin berkembang. Nah, jadi kita nggak perlu ngontrol on-off-in, misalkan on-off-in AC gitu. AC-nya hidup sendiri kalau udaranya panas. AC-nya mati sendiri kalau udaranya udah dingin gitu. Karena ada sensor. Sensor itu mesin, AC itu mesin, kayak gitu. Jadi ada banyak sekali variasi datanya. Nah, untuk Google sendiri, dia punya softwarenya, karena kayaknya yang paling pertama menyadari big data itu pasti Google ya. Google itu kan dipakai oleh semua, mungkin hampir semua orang di seluruh dunia ya. Kan sampai jadi branding sendiri. Kalau nggak tahu apa-apa, googling aja. Kalau ada pertanyaan, googling aja. Padahal googling itu kan nama merek. Ya mungkin sama kayak kita pasta gigi odol gitu, kayak gitu. Jadi karena saking banyaknya yang make, sehingga jadi brand sendiri. Nah, karena saking banyak yang make, datanya juga luar biasa banyak, ya kan. Jadi Google itu memiliki teknologi canggih yang memungkinkan mampu mengolah data dan memanfaatkan big data dengan tepat. Jadi ada 3 teknologi utama punya Google. Ada yang namanya Google Big Table, Google MapReduce, dan Google File System atau GFS. Oke, jadi Google Big Table itu adalah sistem penyimpanan data terdistribusi yang ditujukan untuk mengolah data yang terstruktur dan didesain sebagai sistem yang handal untuk mengolah data dalam skala petabytes dan dalam ribuan mesin. Jadi sistem penyimpanan data yang terdistribusi. Ya, jadi distribusi ini maksudnya nggak cuma satu komputer. Jadi ada banyak komputer, ada banyak CPU lagi. Ada banyak CPU. Nah, biasanya nggak ada monitornya, cuma CPU doang. Dan isinya tuh kebanyakan hardware. Kebanyakan hard disk. Ya kan, untuk mengolah data dalam skala petabytes. Jadi ada ribuan mesin komputer dan saling terkoneksi. Google menggunakan Big Table dalam lebih dari 60 produk dan proyek mereka, termasuk Google Web Indexing-nya. Kenapa kita bisa cari Google, terus nanti menghasilkan banyak web, padahal itu webnya bukan punya Google. Nah, tapi ini berkat adanya Google Web Indexing. Jadi dalam Google Web Indexing ini, Google itu kayak nyimpan banyak data web-web yang ada di seluruh dunia, ada di seluruh internet. Nah, jadi yang disimpan itu biasanya judulnya, deskripsinya, dan isinya apa. Nah, jadi kalau kita nyari, nanti ketemu sama Google. Terus nanti ada gambar-gambarnya juga lewat Google Image. Terus Google Analytics pakai ini juga. Google Finance, Orkut, Personalized Search, Writely, dan Google Earth. Nah, Google Maps juga termasuk. Kemudian ada yang namanya Google Map Reduce.
Jadi ini bukan Google Maps ya, tapi ini emang teknologi namanya MapReduce. Model pemrograman rilisan Google yang ditunjukkan untuk memproses data berukuran raksasa secara terdistribusi dan paralel dalam klaster yang terdiri atas ribuan komputer. Nah, jadi kalau Big Table ini adalah sistem penyimpanan, kalau MapReduce ini untuk memproses data yang disimpan. Nah, kalau cuma disimpan nggak diproses kan nggak bisa diapa-apain toh. Nah, jadi sinilah fungsi MapReduce untuk memproses data berukuran raksasa. Nah, kalau GFS, Google File System, itu adalah salah satu jenis dari media penyimpanan data. Nah, jadi bukan hard disk, bukan flash disk, tapi pakai Google File System. Ya, jadi kalau hard disk itu dia nyimpennya satu file, udah langsung satu file dalam satu hard disk udah, nah, gitu. Tapi kalau GFS itu bisa terdistribusi, datanya bisa mencar-mencar. Ya, jadi yang penting komputernya dalam suatu cluster atau satu kelompok. GFS bisa menyimpan data super besar yang tidak bisa disimpan dalam suatu HDD paling besar sekalipun. Oke, jadi tadi datanya kan bisa sampai petabyte tuh. Dan petabyte itu kemudian didistribusikan melalui file system yang namanya Google File System. Jadi bisa ditampung di berbagai macam hard disk. Lebih dari satu hard disk, sampai tadi ribuan komputer ya. Nah, itu tadi Google. Google itu punya sendiri. Dan biasanya kita nggak bisa pakai. Dan itu pun kalau dibuka sama Google berbayar. Nah, muncullah namanya Hadoop. Hadoop. Apache. Jadi ini punyanya Apache. Kalau kalian mainan web itu kan ada XAMPP, ada dalam XAMPP itu ada server Apache-nya. Itu sama kayak ini juga. Jadi yang ngembangin mereka. Jadi Hadoop itu dirilis oleh Apache dengan nama Apache itu merilis Hadoop untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi MapReduce. Jadi untuk memproses data Google MapReduce tadi bisa diganti menggunakan Hadoop, kan? Jadi secara garis besar Hadoop itu terdiri atas HDFS, Hadoop Distributed File System, itu untuk mengganti GFS-nya, Google File System. Terus ada Hadoop MapReduce juga untuk mengganti Google MapReduce, gitu. Jadi di sini tetap bisa nyimpan berbagai macam data, tapi kita nyimpannya lewat distribusi Hadoop. Dan ini open source dan artinya gratis, bisa dipakai secara bebas. Jadi keunggulan dari Hadoop ini sederhana, fleksibel dalam ukuran, handal, udah sering teruji dan banyak yang pakai, anti gagal, kan? Dan banyak pekerjaan yang yang dibutuhkan sekarang tentang big data. Nah, sampai ada juga yang bikin jurusan big data sendiri, kampus yang jurusan data scientist. Nah, itu isinya big data, analisis data. Oke. Jadi karena saking banyaknya juga yang pakai Hadoop, ada pekerjaan namanya Hadoop developer, terus ada Hadoop admin, terus ada data scientist, ada business analyst, ya kan? Ini kalau business analyst itu lebih ke business intelligence-nya, data scientist itu data mining, kalau Hadoop admin itu dia lebih ke jaringan ya. Jadi networkingnya gimana, cara clustering komputernya, cara ngelompokin komputernya sehingga bisa distribusi filenya. Kalau developer itu lebih ke Java, scripting, sama Linux, 3 skill itu. Jadi gimana cara membuat MapReduce-nya, develop MapReduce-nya. Terus cara merancang data warehouse-nya gimana? Data warehouse pernah dibahas dulu ya. Nah, gimana cara merancang data warehouse-nya sehingga nanti bisa didistribusikan di berbagai
komputer, klaster-klaster komputer atau mesin. Nah, ini sangat banyak sekali dibutuhkan sekarang, apalagi kalau perusahaan-perusahaannya gede. Nah, tools lain yang membantu dalam proses big data ini atau dalam tema big data ini ada namanya RapidMiner. Itu untuk data mining, ini gratis dipakainya. Terus ada juga namanya QlikView untuk analisis big data. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Jadi prinsip big data itu tidak membuang data apapun, karena residu tersebut mungkin akan menjadi penting sejalannya waktu. Karena data yang kita rasa kayaknya nggak perlu deh ini datanya, di masa depan itu data pasti penting, pasti akan kepake. Jadi jangan membuang data apapun. Tidak ada data yang sia-sia. Gitu. Itu prinsip big data. Mengapa perlu mengintegrasikan big data untuk bisnis? Ini kayaknya udah sering dibahas sebelumnya ya, apalagi di masalah data. Jadi bisa untuk peningkatan pemahaman pelanggan karena ada CRM-nya. CRM itu kan menganalisa customer, menganalisa pelanggan, dari data-data pelanggan dianalisa. Terus peningkatan layanan pelanggan, mendukung pengambilan keputusan, melihat tren, ya kan, melihat tren sekarang itu apa, itu bisa didapat juga lewat big data. Terus menetapkan patokan, jadi menetapkan pembiayaan selama periode waktu dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, makanya kan sekarang banyak perusahaan yang berani nurunin harga gila-gilaan, karena mereka udah ada patokannya nih, kita berapa cost-nya, profitnya berapa, kita bisa tahan hidup berapa lama kalau kita nurunin harganya segini, dan seterusnya. Karena sekarang itu emang persaingannya seperti itu, banyak kan bakar duit, promo gila-gilaan, harganya dijatuhin biar laku. Nah, tapi tetap bisa bertahan hidup. Oke, ini adalah perusahaan yang menggunakan big data, contohnya adalah Microsoft, ada Windows, Azure, Hadoop, mereka tetap pakai Hadoop juga. Oracle, Big Data Appliance, kalau Oracle pasti bikin sendiri ya. SAP, ada namanya HANA, EMC, ada Greenplum, Hadoop. Selain itu, perusahaan-perusahaan gede, Google, Yahoo, Amazon, IBM, Facebook, Twitter, dan lain-lain, itu pasti mereka menggunakan big data. Karena emang data mereka itu pasti sangat banyak sekali. Dari data pelanggan, data transaksi, data manufaktur, dan lain-lain. Potensi big data karena jumlah data yang dibuat itu banyak banget. Setiap hari itu semakin banyak data yang dibuat dan disimpan. Nah, ini aja saya sambil recording, nanti saya upload ke YouTube, itu jadi data juga ya. Jadi tiap hari itu pasti ada data, dan data itu akan terus menggelembung, akan terus membesar. Jadi akan terus tumbuh tanpa henti. Tapi masalahnya, dari semua data yang ada, baru sebagian kecil yang bisa dianalisis, yang telah dianalisis. Sehingga pengetahuan yang kita dapat dari banyak data yang ada di internet, yang ada data di source public, itu pengetahuannya masih minim. Jadi pentingnya big data tidak hanya seputar pada jumlah data yang dimiliki, tapi juga bagaimana mengolah data tersebut untuk pengambilan keputusan. Misalkan kita olah data di Twitter, kita lihat ada yang namanya profiling, analisis sentimen. Tanggapan umum publik tentang misalkan Presiden Jokowi, itu analisisnya positif atau negatif. Kalau negatif, masalahnya di mana? Nanti itu bisa buat dasar pengambilan keputusan. Atau di bidang bisnis, sentimental masyarakat terhadap perusahaan kita positif atau negatif. Kalau positif, berarti apa yang perlu dikembangkan lagi nih? Apa yang perlu ditonjolkan lagi? Kalau netral,
berarti promosinya masih kurang, mungkin gitu. Intinya itu semua bisa jadi dasar untuk mengambil keputusan. Oke, jadi itu saja untuk materi konsep big data hari ini. Karena sebenarnya sih materi ini hampir sama dengan materi data mining yang telah saya sampaikan dulu tentang data mining. Nah, ini yang lebih lengkapnya lagi atau lanjutannya lagi tentang big data itu sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, mendengarkan penjelasan saya dari awal hingga akhir. Semoga materi saya bisa dipahami dan bisa menjadi berkah buat kita semua. Amin. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WhatsApp. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.